Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Cahyono. Saya dari Program Studi Tajwid Matematika Universitas Al-Falah As-Sunniyah semester 3. Saya akan mempresentasikan dari hasil ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainal Arifandi, SSI MPD. Baiklah, saya akan membahas pada pertanyaan yang pertama, yakni tentang mengapa pendidik harus memahami filsafat pendidikan Islam. Karena sebagai seorang pendidik haruslah mempelajari dan memperdalam pendidikan Islam itu sendiri. Salah satunya Islam itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bermasyarakat yang secara menyeluruh. Maka daripada itu kita sebagai calon pendidik harus menerapkan filsafat pendidikan Islam sehingga apa yang kita sampaikan tidak melenceng dari ajaran-ajaran pokok agama Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan beberapa metode dalam pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Metode mana yang cocok sebagai untuk generasi sekarang? Baik, menurut Ibnu Khaldun, metode pembelajaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode bertahap dan pengulangan. Yang kedua adalah metode dialog dan diskusi. Yang ketiga adalah metode wisata. Yang keempat adalah metode pengajaran bahasa Arab. Dari keempat metode yang disebutkan Ibnu Khaldun, menurut saya yang cocok dilakukan sebagai generasi sekarang adalah metode dengan dialog dan diskusi. Karena apa? Semakin berkembangnya zaman, anak zaman sekarang itu semakin kritis akan segala sesuatu hal yang terjadi. Jadi metode diskusi dan dialog itu sangat penting dalam generasi sekarang. Untuk selanjutnya adalah pada soal yang ketiga, yakni perbedaan pemikiran pendidikan antara Ibnu Khaldun dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, Ibnu Khaldun pemikirannya adalah kesempurnaan manusia diberitahu oleh akalnya yang digunakan untuk memikirkan segalanya, merekayasa sesuatu, bahkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pemikiran pendidikan Islam yang berdiri sendiri dan berlainan dengan catatan, dengan corak, tetapi pendidikan Islam tetap berpengaruh, tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk pertanyaan yang keempat adalah kriteria pendidik dan peserta didik menurut Imam Al-Ghazali. Kriteria pendidik yang baik dan benar menurut menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah pendidik jangan mengharapkan upah atau imbalan. Yang kedua, pendidik senantiasa mengingatkan peserta didik tujuannya menuntut ilmu adalah sebagai upaya untuk mendekatkan diri, bukan untuk membanggakan dirinya. Dan yang ketiga adalah pendidik harus bisa memotivasi siswa untuk mencari ilmu yang nantinya ilmunya itu digunakan di dunia dan sampai di akhirat. Yang keempat adalah memperingati murid dengan cara yang simpatik, tidak dengan cacian, tidak dengan hinaan, dan menyayangi murid dengan rasa penuh kasih sayang. Itu merupakan ciri-ciri pendidik yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, ciri-ciri atau kriteria peserta didik yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ada 3. Yang pertama adalah mendahulukan kesucian jiwa daripada kemungkaran akhlak. Yang kedua,
mengurangi hubungan dengan keluarga dan menjauh dari kampung halamannya, sehingga dalam menuntut ilmu itu akan lebih fokus dan terlihat hasilnya. Dan yang ketiga, seorang murid hendaknya rendah hati dan sopan santun terhadap gurunya. Demikian adalah video presentasi dari tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.